Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Apa kabar semua yang ada di rumah juga apa kabar? Pasti udah gak sabar banget pengen belajar bersama dengan guru-guru kita nih. Tapi sebelum kita belajar ada tayangan yang bikin gregetan banget tentang penipuan. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Seorang siswi SMP berusia 13 tahun menjadi korban love scamming atau penipuan berkedok asmara yang dijalankan seorang narapidana di Lapas Cipinang. Menurut kepolisian daerah Jawa Barat, tersangka berinisial MA berkenalan dengan korban lewat Instagram. MA menggunakan foto orang lain mengaku bernama Cakra. Korban yang masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku SMP tertipu dengan modus MA. Tersangka berhasil membujuk korban untuk mengirimkan foto dan video tanpa busana. Astagfirullahaladzim Kak Caca. Kenapa? Makanya jangan genit-genit. Jadi gampang ketipu. Iya, bukan saya yang genit Ibu. Makanya kalau jadi orang tua itu harus lihat anaknya main HP. Iya, saya juga Gitu. maunya begitu. Tapi Ibu Iya. jangan marah-marahnya jangan sama saya. Atuh, saya Habis juga kesel. Kesel Pak Ustadz, kesel. Tahu nggak? Ya Kalau Allah. Caca itu sosial medianya bagus-bagus. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak siar di dalamnya. Masya Allah. Banyak informasi yang baik. Masya Allah. Ibu, yang namanya sosial media itu alat komunikasi kita, alat untuk silaturahmi, alat untuk menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Iya, betul. Tapi bukan jadikan alat untuk menipu orang. Alhamdulillah min dalik. Saya ini bisa ada di Trans TV gara-gara sosial media juga Masya kan. Allah, atas izin Allah ya. Atas izin Kenapa Allah. itu kok Tunggu bisa? dulu Ibu. Oh. Jadi maaf ya, minta maaf dulu sama Gak apa-apa atuh Ibu, gak apa-apa. Ibu atuh gak apa-apa saya mah Jadi gini, udah. buat kita semua Masya Allah Tabarakallah, bergantung berharap hanyalah kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Jangan pernah bergantung berharap selain daripada Allah. Atas apapun yang ada di dunia ini, jadikan alat untuk dekat sama Allah. Sekali lagi, jadikan alat untuk mengingat Allah. Jadikan alat lebih dekat dengan Allah. Maka seperti TV. TV itu adalah alat untuk mengingat Allah. Sebagaimana Islam itu indah, tayang tiap hari. Tonton terus ya. Amin, ya. Alhamdulillah dengan adanya media-media seperti ini menjadi alat untuk kita dekat dengan Allah. Masya Allah. Ada lagi nih. Apalagi? Dan salah satu bahagian daripada kita berdoa. Bisa loh. Banyak ilmu yang kita dapat di sosial media kan. Dulu awalnya ada itu yang joget-joget. Iya betul. Yang tayangnya cuma sepintas. Itu Iya. kan dulu di labrak orang, marah orang. Tapi setelah dirubah, ada dakwah dan sebagainya, ada Quran di dalamnya, kan jadi enak. Masya Allah. Jadi sebenarnya sosial media itu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Menggunakannya. Kayak pisau, Kayak pisau. pisau. Kalau buat motong sayur, motong daging ya jadi pahala. Iya. Tapi kalau buat afwan nusuk orang, nah Oh, itu iya. naudzubillah min dalik. Iya. Jadi dosa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bisa ada di sini kan media juga kan. Masya Allah. Ibu nuhun komentarnya Mohon silakan maaf duduk ya, lagi. Kak Enggak Caca, apa-apa Pak Ibu. Ustadz. Terima Bagus kasih. banget brosnya Kasih loh. tepuk tangan dulu dong. Buat Ibu yang Masya Allah ini Bros luar itu biasa. tertulis Islam itu indah loh. Iya loh, luar biasa. Terima kasih ya Ustadz Maulana ya pencerahannya pada pagi hari ini. Nah jamaah. Di sini siapa yang punya masalah, punya cobaan, angkat tangan coba termasuk diri saya. Kita yang namanya manusia pasti punya cobaan ya nggak Bu? Ya kan sebagai orang yang beriman dan bertakwa pasti kalau punya cobaan larinya kemana? Ke Allah. Jamaah Islam itu yang di rumah juga pasti kalau ada apa-apa langsung ya Allah ini kenapa begini, ya Allah kenapa begini. Tapi pertanyaannya kenapa ya banyak doa-doa kita kok belum diijabah? Wah jangan-jangan apakah kita banyak dosa atau cara kita berdoa salah atau gimana ya. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah kenapa permintaan kita ditunda oleh Allah. Nah kenapa tuh kira-kira ya. Nah sebelum itu kita mau saksikan juga nih Bu. Ada tayangan yang aduh bikin sedih lagi sih pagi ini. Tapi gak apa-apa buat pengingat buat kita. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Petugas Dinas Kebakaran Kota Bandung yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan evakuasi terhadap jasad pria yang tergantung di tiang pengaman jembatan tersebut. Polisi tidak menemukan adanya bekas tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski menduga peristiwa tersebut sebagai aksi bunuh diri,
Namun petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban. Allah, Ustadz Syam, Iya. kalau melihat tayangan seperti ini, katanya beliaunya itu udah sampai menulis surat wasiat katanya. Subhanallah. Tapi masalahnya kok nggak selesai-selesai. Ya. Wallahu alam, ini masih belum tahu ya apa beliaunya bunuh diri atau memang ada seperti apa tapi tidak terlihat ada kejadian kekerasan dalam dirinya gitu ya. Wallahu alam, ini dalam pandangan Islam gimana sih Ustadz, apalagi kan kalau bunuh diri kan sebenarnya tolong ceritain juga yang baginda Rasul tuh mau nggak sih nyolatin orang yang bunuh diri dan lain-lainnya. Mohon pencerahannya Baik, silakan. sila tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allahumma arhamna bil Quran, maka larangan untuk bunuh diri ada di dalam Al-Quran. Ancaman kepada pelaku bunuh diri ada di dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan besi ke perutnya, maka ia akan melakukannya di neraka jahanam sampai hari kiamat berulang-ulang. Barang siapa yang menghilangkan nyawanya sendiri dengan meminum racun, maka dia akan menghirup aroma neraka jahanam sampai hari kiamat berulang-ulang. Barang siapa yang menghilangkan nyawanya dengan cara melompat dari tempat yang tinggi, maka dia akan berulang-ulang kali melompat ke neraka jahanam sampai hari kiamat. Maka ini adalah larangan dari Al-Quran, dari Allah, dan juga ancaman dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita garis bawahi, ada seorang penulis yang meneliti bahwasanya tidak pernah terjadi bunuh diri tiba-tiba. Tidak ada orang bunuh diri itu iseng-iseng. Pengen tahu gimana ya alam barzakh itu lalu lompat, nggak ada yang aduh gimana ya bentuknya mungkar nakir lompat, nggak ada yang seperti itu. Mesti ada penyebabnya, entah itu dari diri sendiri, entah itu dari orang lain ataupun daripada pola pikirnya. Maka dikatakan bahwasanya penting di dalam agama ini menanamkan sikap sabar di dalam diri dan sifat sabar itu sendiri. Maksudnya apa? Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu, baik itu dari dalam, misal ada orang yang sakit dilarang putus asa, baik itu dari luar, dihina, dibully, mesti yang kuat adalah pertahanan diri sendiri. Sebesar apapun bulian itu, sebesar apapun kita dikucilkan, kalau hati ini mampu bersabar, maka dia akan menjadi tameng bagi diri sendiri. Tapi kalau diri sendiri tidak punya tameng, maka inilah yang kadang-kadang diserang psikisnya sehingga melakukan suicide ataupun bunuh diri yang sangat terlarang di dalam agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Kalau salah satu pesan salah seorang guru yang paling kena banget ke saya adalah ketika orang lagi capek banget misalkan pengen bunuh diri adalah jangan GR. Kenapa? Emang ibadah kamu udah cukup? Untuk nanti alam Untuk di akhiratnya. Dipikir habis meninggal dunia itu istirahat, padahal lebih sibuk daripada alam dunia. Subhanallah, terima kasih Siap. pengingatnya Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, jadi ingat ya jamaah, kalau seberat apapun cobaan yang Allah kasih, Allah yakin kita pasti mampu dan Allah pasti memberikan solusinya. Itu juga pengingat buat diri saya sendiri. Nah sekarang kita mau belajar nih bersama dengan Habib Utsman. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Duh wabarakatuh. bahagia sekali Habib, aku senang banget ngeliat Habib tuh habis haji, Ustadz Maulana habis haji, semuanya pokoknya yang habis haji aku sangat-sangat bahagia sekali melihat semuanya. Nah Habib,
kalau kita lagi berdoa sama Allah nih, kok kadang-kadang ada hal yang belum diijabah ya? Oh iya ya, karena mungkin saya sholatnya suka bolong-bolong. Atau saya kadang-kadang suka menunda-nunda sholatnya suka nanti-nanti aja lah gitu. Apa itu penyebab menjadi doa kita tidak segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya. Ya akhir caca Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajih wa dzurriyyatih wa ahli ansari wa sari ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, jadikanlah hari ini penuh dengan berkah dan ridho-Mu. Amin ya rabbal. Ketika seorang hamba dia bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Apakah karena salatnya? Tentu. As-salatu imaduddin, salatnya itu tiang agama. Ketika salatnya rusak, maka rusak semuanya. Ketika rubuh tiangnya, rumah itu tidak akan berdiri. Ketika seorang manusia dia lalai dalam salatnya, bahkan salatnya itu di akhir waktu, ketika dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan panggilannya hayya 'alas shalah, dia tunda-tunda, bahkan dia menghindar. Ketika seorang yang menunda-nunda salatnya, wajar, doanya pun akan ditunda. Ketika seorang hamba yang salatnya bolong-bolong, wajar, doanya pun akan bolong-bolong. Ketika seorang hamba dia tidak bisa menikmati salatnya, maka dia tidak akan nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda dan bukti hamba tersebut nikmat dalam hidup di dunia, tenang di dalam dunia, bahagia di dunia, maka lihat dari salatnya. Ketika seorang hamba tersebut salatnya nikmat, salatnya khusyuk, memahami daripada makna daripada setiap bacaan salatnya, Al-Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, at-tahiyatnya dan lain sebagainya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, sedang berdialog dengan Tuhannya. Maka hamba tersebut akan mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan. Karena apa? Allah sebagai penolongnya. Oleh karena itu, siapa manusia yang bisa menjaga salatnya, Allah jaga dia. Siapa manusia yang nikmat dalam salatnya, Allah kasih kenikmatan dalam dunianya. Oleh karena itu, jagalah salatmu sehingga Allah kabulkan doamu. Masya Allah, PR-nya adalah habis ini langsung beli buku yang bisa tahu artinya dari bacaan Arab kita kalau kita lagi sholat tuh apa gitu ya Bib ya. Karena itu penting banget, ternyata kalau kita sholat itu penting loh untuk tahu apa sih arti bacaan yang selama ini kita baca. Jangan-jangan kita nggak ngerti apa yang kita baca, subhanallah. Nah jamaah, bantuin saya dong ibu-ibu, bantuin saya tolong bacain. Ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Tolong bacain yang ini nih Bu, yang ini dari @rachel.damayani nih, silahkan Bu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Deli Timur dari Majelis Taklim Al-Akbar SMA Negeri Trawas Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan. Oke, langsung Bu pertanyaannya Bu. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya dong Ustadz, siapa sih yang enggak pengen doanya dihijabah Ustadz? Tapi saya ini kok nasibnya jelek terus ya Ustadz. Saya rasa udah jarang ninggalin sholat 5 waktu, rajin bersedekah. Jadi saya harus gimana Ustadz? Apa saya harus nangis-nangis? Oh, berdoa sambil nangis-nangis gitu maksudnya. Gimana Ustadz Maulana? Hati-hati, jangan sampai meratap. Oh. Nangis itu ada yang menyebabkan kita dekat sama Allah, tapi ada yang seakan-akan mengucap marah sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita berdoa harus baik-baik dan jangan bersangka atas doa itu. Makanya jangan kemana-mana ya, tonton terus Islami Tinda. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana. Kenapa bisa ya?
Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Sekarang aja lah Ustaz. Jamaah, alhamdulillah. Ih penasaran, nggak boleh ngeratap ya? Enggak boleh.